Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Saya sampai merinding melihat hasilnya setelah menyampurkan kedua bahan ini dijadikan pupuk untuk menopang bahan utamanya. Semua jenis tanaman jadi berbunga, berbuah lebat dan banyak. Dan lihat hasilnya ya teman-teman, setelah disiram dengan racikan pupuk sendiri paduan beberapa bahan, semua jenis tanaman langsung berbunga dan berbuah lebat. Bisa diterapkan ke tanaman keras maupun tanaman kecil pendek, sayur-sayuran seperti tanaman cabai maupun tanaman alpukat dan tanaman yang lainnya. Awalnya sempat tidak percaya menambahkan kedua bahan tersebut diracik dijadikan pupuk, tapi ini hasilnya, hasil penyiraman racikan paduan beberapa bahan ya teman-teman, diterapkan ke beberapa jenis tanaman, berbuah lebat dan banyak. Nah, ini ya teman-teman yang saya tambahkan menopang bahan utamanya MSG atau yang sering disebut mecin, lalu dicampur menggunakan Sprit ya. Nah, kedua bahan ini saya gunakan untuk menopang bahan utamanya. Oke teman-teman, agar tidak penasaran, kita langsung saja ke cara meracik membuat pupuknya. Bahan apa saja yang saya akan padukan. Mari simak videonya sampai selesai. Berikut cara dan langkah-langkahnya cara meracik membuat pupuk. Nah, jangan lupa persiapkan wadah terlebih dahulu berukuran air 5 liter ya teman-teman. Boleh menggunakan wadah apa saja. Yang jelas, cara pembuatan racikan pupuk yang saya akan sampaikan ini skala kecil berukuran air 5 liter. Untuk bahan yang pertama yang saya akan gunakan terlebih dahulu dari minuman cairan Sprit ini ya teman-teman. Tidak untuk semuanya digunakan ya teman-teman, kita buka terlebih dahulu. Tidak semuanya digunakan dari cairan Sprit ini ya teman-teman. Jadi saya menggunakannya itu 100 ml ya, kita takar menggunakan wadah seperti ini. Ini banyaknya 100 ml. Banyaknya dari cairan Sprit ini atau minuman ini 100 ml ya teman-teman, lalu dituangkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan seperti ini. Entah apa unsur haranya, Sprit ini ya diracik dijadikan pupuk lalu dipadukan dengan bahan utamanya, diterapkan ke tanaman langsung keluar bunga dan berbuah lebat ya teman-teman. Oke, untuk langkah selanjutnya bahan kedua saya menambahkan MSG penyedap rasa atau yang sering disebut mecin ya teman-teman, berukuran 30 gram. Murah meriah, harganya cuma 2000 perak rupiah ya teman-teman. Jadi saya selalu menggunakan MSG atau mecin kalau meracik membuat pupuk ya teman-teman, dikarenakan sudah terbukti diracik dijadikan pupuk bisa menyuburkan, juga bisa merangsang pembungaan dan pembuahan. Langsung saja dituangkan ya teman-teman, dilarutkan dengan cairan Sprit tersebut banyaknya 100 ml. Boleh menggunakan merek apa saja jika mau menggunakan MSG-nya, mau Ajinomoto, mau Miwon, mau Sasa, boleh, yang penting yang digunakan berjenis MSG saja. Kita larutkan terlebih dahulu ya teman-teman, usahakan kedua bahan tersebut harus benar-benar larut menjadi satu sebelum menyampurkan dengan bahan berikutnya. Kegunaan dari racikan pupuk ini ya teman-teman, saya perjelas lagi, bisa diterapkan untuk semua jenis tanaman. Tanaman keras perkebunan maupun tanaman kecil pendek tambula pot juga bisa diterapkan untuk tanaman sayur-sayuran ya teman-teman, agar tumbuh subur, berbuah lebat dan banyak. Cara menggunakannya itu disiramkan ke bagian akar ya teman-teman, bukan untuk disemprotkan atau disepraikan, melainkan untuk dikocorkan, disiramkan ke bagian akar sekelilingnya. Nah, kalau sudah selesai kedua bahan tersebut sudah larut, kita langsung saja ya campurkan. Jadi kita butuh air ya untuk melarutkan bahan-bahan yang akan digunakan, dikarenakan cara pembuatan pupuk yang saya akan racik ini berukuran skala 5 liter air. Nah, air cucian beras ya teman-teman yang saya gunakan berukuran 5 liter. Saya mendapatkan air cucian beras ini menampung hari demi hari ya teman-teman. 3 hari saya mendapatkan air cucian beras ini banyaknya 5 liter. Nah, bagi teman-teman jika ada air cucian beras jangan dibuang langsung, mending dikumpulkan seperti ini, diracik dijadikan pupuk. Jadi lumayan ya untuk merawat tanaman yang kita punya, tanaman apa saja, agar tumbuh subur, berbuah lebat dan banyak. Tidak perlu difermentasi ya teman-teman. Kalau sudah selesai semua bahan diracik dijadikan satu, sudah padu semuanya, bisa langsung digunakan. Tinggal aduk, bisa langsung digunakan, dikocorkan ke tanaman apa saja yang kita punya. Oke teman-teman, untuk bahan selanjutnya saya akan menambahkan butiran kristal ini ya. Nah, ini adalah garam krosok
atau garam kasar kalau di tempat saya namanya ya. Bentuk teksturnya berbeda dengan garam meja yang sering digunakan penyedap rasa ya. Jadi kalau garam krosok ini beda, agak kasar, bentuknya besar-besar seperti ini. Sangat bagus ya kalau garam krosok ini dijadikan pupuk. Nah, kita takar terlebih dahulu, jangan banyak-banyak, kita gunakan setengah gelas saja dari garam krosoknya. Nah, bagi teman-teman jika kesulitan mau mendapatkan dari garam krosok atau garam kasar ini, boleh menggantikan dengan garam meja yang sering digunakan untuk penyedap rasa ya teman-teman, jika kesulitan mendapatkan garam krosok ini. Langsung saja dituangkan seperti ini, dijadikan satu ya dengan air cucian beras banyaknya 5 liter yang sudah terracik beserta cairan sprit beserta MSG. Racikan pupuk ini sangat cocok diterapkan ke tanaman mandul, sulit berbunga, sulit berbuah sepanjang musimnya, tanaman besar, perkebunan lepas, maupun tanaman kecil pendek, tambula pot, sulit berbunga, sulit berbuah bisa dirangsang, dibuahkan agar cepat berbuah lebat dengan racikan pupuk ini ya teman-teman. Oke teman-teman, jika ada saran atau masukan dari isi video kali ini, silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing meracik pupuk dan membuat pupuk. Silahkan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar alam dan manfaatnya. Untuk bahan yang terakhir ya teman-teman, bahan utamanya di sini saya akan menambahkan pupuk yang sering digunakan jutaan petani ya teman-teman. Sebenarnya ini dikarenakan secara tunggal atau natural digunakan, pupuk ini kurang bagus, kurang tajam ya teman-teman, entah apa sekarang dari pupuk ini. Jadi saya mencari solusi agar tetap menggunakan pupuk ini, kepercayaan yang lama sekali digunakan. Bagaimana caranya ya teman-teman? Dengan caranya saya menemukan solusi dengan cara diracik seperti ini agar kekuatannya itu berlipat, super turbo powerful, merangsang pembungaan dan pembuahan ya teman-teman. Pupuk bahan utamanya yang digunakan lebih irit, kekuatannya malah bertambah lebih super turbo powerful ya teman-teman. Jangan banyak-banyak, kita gunakan setengah gelas sama seperti garam krosok ya teman-teman. Jadi sebelum melarutkan menjadi satu dengan bahan-bahan yang sudah diracik dengan air cucian beras banyaknya 5 liter. Jadi yakinkan terlebih dahulu dari pupuk NPK 1616-nya tercampur merata terlebih dahulu berserta air dengan cara dilarutkan menggunakan wadah terpisah seperti ini ya teman-teman. Jangan sampai waktu pengocoran penyiramannya masih berbentuk butiran dari pupuk NPK 1616 ini. Jadi kalau kurang padu menjadi satu, kurang larut ya teman-teman, jadi kurang maksimal nantinya jadi pupuknya. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi santai saja cara melarutkannya, yang penting hasilnya sesuai yang diharapkan, jadi pupuknya maksimal. Nah lalu kalau sudah selesai semua bahan diracik dijadikan satu, semua sudah padu seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak perlu difermentasi, langsung bisa digunakan ya teman-teman. Dari racikan banyaknya 5 liter ini bisa dicampur air lagi agar lebih banyak ya, berukuran air 5 liter lagi, mau air kotoran lele ya, air kolam, mau air cucian beras yang ditambahkannya. Kalau tidak ada air hujan atau air sumur juga tidak apa-apa ya teman-teman. Banyaknya 5 liter racikan pupuk ini dicampur lagi beserta air 5 liter, jadi lebih banyak ya teman-teman, banyaknya 10 liter. Lalu untuk cara menggunakannya per tanaman per pohon itu jadi disesuaikan besar kecil tanamannya. Kalau tanaman kecil sedang bisa menggunakan 1 gayung, kalau yang besar bisa boleh menggunakan lebih dari 2 gayung juga ya teman-teman. Yang penting cara menggunakannya dengan rutin saja ya, 10 hari sekali penyiramannya. Oke teman-teman, sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.